Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hatimu. rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab Firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan sumber kekuatan, Engkau Kau pengharapanku, amin. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh, rencana
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh ya pikiranku. Firman-Mu Ya dan amin, terima kasih Tuhan, sumber Engkau sumber kekuatan, Kau Kau pengharapanku, pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, Terima kasih Bapa. indah bagiku, Engkau menyediakan apa yang tak terbaik bagi hidup terbatas kami. oleh Oh, pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau harapan, hanya Yesus Dalam hidup, mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, pandang hanya wajah-Mu kepadamu dan berseru, Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau. dalam hidup.
hanya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, katakan pujian ini dan dengan segenap, berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. pertolonganku datang Hanya dari-Mu. Oh, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Kaulah harapan Engkau kekuatan. dalam hidupku. Ku Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. bersyukur kepadamu. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Mari bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di mezbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami terus tertuju kepada Tuhan, dan hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di mezbah doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan dan baik. Ya, kita akan membaca Alkitab kembali renungkan, tapi saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, untuk Natal mezbah doa harus mendaftar dan registrasi karena ini hampir penuh. Ya, dan sudah penuh yang jam 4 itu sudah penuh, dan mungkin juga yang ibadah kedua juga sudah penuh ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau tidak daftar maka tidak bisa hadir, karena nanti ya yang ditakutkan nanti kita harus berdiri ya dan lain sebagainya, nanti marah-marah kalau tidak bisa masuk demi ketertiban ya. Karena itu ibadah ini kami adakan 2 kali. Nanti tahun depan mungkin kita akan adakan di gedung yang lebih besar, karena hari ini yang tersedia ini saja. Ya, dan puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama, jangan berkecil hati, saudara bisa nanti ikuti lewat siaran di YouTube-nya ya, puji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie dan semua tim mezbah doa dan mezbah syukur. Saya mau bersaksi. Ya, saya jemaat mezbah doa dan saya tinggal di Singapura. Saya bersyukur dengan adanya mezbah doa dan mezbah syukur, hidupku selama di sini dikendalikan oleh firman Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu Pendeta. Banyak petunjuk Tuhan lewat mezbah doa juga mezbah syukur yang disampaikan oleh Ibu. Mulai dari cara berbicara, bertingkah laku, di tempat saya bekerja saya banyak diubahkan, puji Tuhan. Di Singapura sini saya banyak melihat kasih dan kuasa Tuhan Bu. Dan lebih lagi dari yang saya rasakan sebelumnya. Ibu Pendeta Debbie Basir, saya juga mau mengingat, saya yang juga selalu mengingatkan untuk kita rajin mencari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Banyak ajaran Ibu yang saya ikuti dan membuahkan hasil dan membawa saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Wow, puji Tuhan ya. Dan saya pernah melakukan banyak dosa Ibu yang dibenci oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan lewat semua khotbah-khotbah Ibu saya jadi takut akan Tuhan.
Ya juga saya takut melakukan kesalahan, saya takut salah berbicara, dan pokoknya saya diingatkan untuk takut akan Tuhan. Ya selalu ibu ingatkan lewat khotbah ya, kalau saya juga kadang salah ya, sampai saya sekarang kalau berbuat salah atau dosa saya berdoa ya, saya tidak bisa tidur sebelum saya berdoa dan saya meminta ampun kepada Tuhan. Puji Tuhan, di sini saya boleh melayani Tuhan di salah satu gereja ya, dan di Kuala Lumpur dan di KL. Saya juga ingat ibu bilang melayani Tuhan harus dengan hati yang berkenan. Kadang saya diintimidasi bahwa saya ini tidak layak, saya harus berdoa terus minta Tuhan sucikan dan kuduskan. Apalagi saya suka dendam kepada orang, Bu. Dan saya terus meminta untuk berdamai. Karena saya selalu ingat khotbah-khotbah ibu supaya kita ini hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya kata orang memang khotbah ibu keras ya. Kadang dianggap menakut-nakuti. Tapi saya bersyukur saya justru dibawa dalam kebaikan dan pertobatan ya, demi kebaikan di hidup saya. Firman Tuhan ya, saya baru menyadari setelah mendengarkan banyak khotbah-khotbah ibu ya, dan juga saya selalu didampingi saya banyak mendengarkan khotbah ibu, dan juga selalu saya buka khotbah ibu pendeta sesuai dengan ya, dan saya mencoba melakukan sesuai dengan petunjuk ibu. Satu kali ketika orang tua saya di sini masuk rumah sakit, saya berdoa ya, tidak lagi mencari pendeta atau teman pendoa, tapi saya datang sendiri kepada Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Di situ saya dapat kelegaan, bukan hanya kesembuhan bagi orang tua saya yang sakit, tapi juga saya mendapat pemulihan dalam keluarga saya. Saya boleh berdamai dengan suami lewat telepon dan WA karena selama ini saya dendam dengan suami saya. Tapi oleh tangan kasih Tuhan lewat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, saya berusaha untuk berdamai dan saya boleh merasakan sukacita yang luar biasa, Ibu. Ya, dan puji Tuhan, lawatan Tuhan semakin nyata dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Bahkan ada juga dalam keluarga orang tua yang mendampingi di sini. Terima kasih Ibu ya. Sekian kesaksian saya. Saya mau lebih lagi semangat mencari Tuhan lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Sekalipun sibuk, bahkan kadang ya terlewat jam tayang, tapi selalu mengikuti. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan seluruh tim Mesbah Doa juga Mesbah Syukur. Ya Tuhan memberkati dan semua jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Iya, itulah Bapak Ibu ya. Satu hal yang saya tangkap ya, bahwa setelah Ibu mendengarkan khotbah-khotbah saya, ada roh takut akan Tuhan dalam diri Ibu. Ya, bahwa dulu itu kalau bertindak seenaknya, bicara seenaknya, bersikap seenaknya, tapi sekarang setelah mendengarkan khotbah ya jadi takut sembarang bicara, takut sembarang bersikap, takut sembarang melakukan sesuatu karena takut tidak berkenan pada Tuhan. Ya, ya mungkin banyak orang berkata, itu khotbahnya Bu Debbie itu apa, itu menakut-nakuti saja. Ya kayak khotbah hukum Taurat, apa-apa dihukum Tuhan, apa-apa di ini Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, itulah salah satu cara kita ini menghormati Tuhan. Artinya apa? Ya kita ini takut Tuhan, kita menghormati firman Tuhan, kita gak mau melanggar firman, kita gak mau berbuat dosa. Itu artinya kita ya menghormati Tuhan, dan Alkitab berkata kalau orang menghormati Tuhan hidupnya pasti akan diberkati dan disertai. Buktinya Ibu berkata sejak dia terus berusaha untuk hidup takut akan Tuhan, sekarang hidupnya semakin diberkati, semakin disertai, semakin merasakan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah berhenti ya untuk mencari Tuhan, jangan pernah berhenti untuk ya menghormati Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan terus ya hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya luar biasa, puji Tuhan. Biar semua kita yang mendengarkan malam ini kita juga boleh hidup takut akan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah di Mazmur 37, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke 26 ya, 29. Iya, dikatakan di sana bahwa ya kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya sebab Tuhan itu mencintai hukum, dan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa, kata firman Tuhan. Ya, dan ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum.
Ya seperti kesaksian yang kita dengar malam ini bahwa orang benar itu berkata-kata dengan bijaksana, mengucapkan hukum ya dan lidahnya itu penuh hikmat. Jadi kita bukan orang yang sembarang saja ya dan kita juga bukan orang yang apa ya melakukannya tanpa dasar apa-apa karena kita tahu hari ini kita harus menghormati Tuhan. Iya dan sekarang ayat 31 firman Tuhan berkata di sana, Taurat Allahnya ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu kenapa? Karena dalam hatinya itu ada hukum Tuhan. Ada Taurat Tuhan. Dalam hati kita itu hukum Tuhan tuh berbicara sehingga apapun yang kita mau sampaikan, apapun yang kita mau lakukan itu ketika ada ya hukum Tuhan, Taurat Tuhan dalam hati kita itu kita tidak sembarang bertindak. Ya, tapi kita hidup berdasarkan tuntunan Tuhan itu, berdasarkan hukum ya dalam hati kita itu. Taurat Tuhan ada di dalam batinnya, dalam hatinya kata firman Tuhan. Ya mari kita ini kenapa harus membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah supaya kita simpan firman Tuhan itu di hati kita. Dan ketika kita menghadapi sesuatu itu firman itu berbicara, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Firman itu ya berbicara untuk ya meneguhkan kita sehingga kita ini tidak salah melangkah. Sebaliknya kita hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dikatakan di sana ayat yang ke-30 ya satu tadi, Taurat Tuhan Allahnya ada dalam hatinya dan langkah-langkahnya tidak goyah. Waktu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita maka langkah hidup kita itu tidak akan goyah sebab Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita sehingga langkah hidup orang benar yang menghormati Tuhan, yang menyimpan firman itu dalam hatinya, langkah-langkahnya itu tidak goyah sebab Tuhan itu menyertai. Ya bahkan dikatakan di sana, ya orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Ya Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ya dikatakan bahwa orang fasik itu selalu ingin membunuh orang benar. Orang fasik itu selalu ingin ya menjatuhkan orang yang benar. Orang fasik itu selalu ingin menyerahkan orang benar itu. Ya menghancurkan orang benar itu. Tetapi Alkitab berkata namun Tuhan tidak membiarkannya ya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Jadi yang melindungi orang benar itulah Tuhan. Ya sehingga pembelaan kita tuh datangnya dari Tuhan, penyertaan kita tuh datangnya dari Tuhan. Sejahat apapun orang mau coba menghancurkan kita, kalau kita hidup benar maka dari Tuhan yang akan datang pengadilan dan peninggian itu. Ayat 34 dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau ya untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Mungkin kita berkata hari ini saya belum dijawab doa saya. Mungkin saudara berkata lama sekali saya mengalami pergumulan. Ingat firman ini berkata nantikanlah Tuhan. Ya tunggu waktu Tuhan, sabar menanti penyertaan Tuhan. Sabar ya namanya juga nantikanlah Tuhan. Kalau suruh nanti itu kan berarti belum terlihat, masih menunggu. Banyak orang itu tidak sabar menunggu. Orang Kristen tuh gak mau menunggu, maunya hari ini masalah besok selesai. Maunya hari ini masalah besok ya sembuh, hari ini utang besok udah Tuhan yang bekerja. Semua orang tuh pengen instan, pengen masalahnya cepat selesai. Tapi Tuhan bekerja gak seperti itu. Bahkan ayat ini berkata nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Waktu kita menghadapi masalah pergumulan hidup yang berat, kita disuruh menantikan Tuhan. Ya nantikan Tuhan, tunggu Tuhan, tunggu waktu Tuhan bertindak dikatakan. Dan ya selama kita mengikuti waktu Tuhan itu dibilang di sini ikutilah apa saudara? Ya nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Jangan melakukan apa yang firman Tuhan ya tidak ajarkan. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Menunggu waktu Tuhan sambil ikuti terus jalan Tuhan. Ikuti terus firman Tuhan. Jangan berbelok ke kanan atau ke kiri. Banyak orang ketika dia merasa sudah lama menderita, dia menjadi lelah dan berkata kenapa ya? Sudahlah ya sia-sia juga saya hidup-hidup kudus
selama ini, buktinya juga hidup saya seperti ini aja. Jangan Bapak Ibu, mari kita bertobat. Kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya hidup kita ini boleh diubahkan, supaya hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ya maka ia akan mengangkat engkau dan untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Waktu kita menantikan Tuhan dan kita hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita untuk mewarisi negeri. Bapak Ibu, pengangkatan itu datang dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang sudah mengangkat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang memuliakan, maka orang-orang akan tertegun melihat apa yang Tuhan perbuat dengan hidup kita. Ayat 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Ya, Daud menulis ayat ini, dan dia berkata, ya, dia pernah melihat ada orang yang sombong. Ya, dia pernah melihat ada orang yang congkak. Ya, dia itu tadinya dimuliakan. Orang yang congkak itu hidup dikatakan dia seperti orang yang gagah sombong, tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ya, dan Daud berkata, tetapi ketika dia lewat, maka orang itu sudah tidak ada lagi. Ternyata dia sudah dilenyapkan oleh Tuhan dan tidak lagi ditemukan. Ya, ketika orang itu menjadi sombong Bapak Ibu, maka kebinasaanlah yang akan dia alami. Ya, karena orang-orang yang sombong itu ya tidak mengakui Tuhan. Mereka hidup mengikuti kemauan dirinya, mereka hidup melakukan apa yang mereka mau. Ya, dan dikatakan bahwa ketika dia melihat orang sombong itu jatuh Bapak Ibu ya. Dan dikatakan tetapi ya ayat 36, ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang jujur yang suka damai akan ada masa depan. Wow, ternyata masa depan itu terjamin. Bagi siapa? Bagi orang jujur yang suka damai. Ya, orang jujur yang suka damai. Maka masa depan itu ya sungguh ada. Orang itu ketika hidup jujur ya dia suka damai Bapak Ibu. Jangan suka ribut, jangan suka berantem, jangan jadi orang suka menjelekkan orang. Jangan jadi orang itu sukanya cari ribut. Mari kita berdoa menjadi orang-orang yang ya suka damai, hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena kepada orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau kita hidup lurus mengikuti Tuhan, masa depan kita itu dijamin di dalam tangan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana Bapak Ibu, ya, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan. Dan ya bersama-sama, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, ini adalah firman Tuhan yang katakan masa depan orang fasik itu akan dilenyapkan. Ya, karena mereka itu hidup tidak takut akan Tuhan sehingga mereka akan dilenyapkan, tidak ada masa depan. Orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, jangan mimpi ada masa depan. Kau tidak punya masa depan kalau kau hidup ya tidak menghormati Tuhan. Dikatakan di sana orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang benar ketika ada kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ya, waktu kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, tempat sandaran kita, Tuhan tempat perteduhan kita, maka dikatakan ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang hidup melekat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang
mendukung kami, Engkau yang melindungi kami. Apapun masalah persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bapa, kami percaya juga apa yang menjadi pergumulan kami, lepas pribadi, ya kami tahu dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Waktu kami hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan, Engkaulah yang melakukan apa yang terbaik Tuhan bagi hidup kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup ini. Untuk kami terus mengalami perubahan hidup, agar hidup kami boleh berkenan, boleh selaras, boleh sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami boleh jalani hari-hari ini adalah bagian dari cara Tuhan membentuk kami. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami tekanan hidup, sakit penyakit. Kami tahu Tuhan tidak pernah lalai. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap persoalan hidup kami. Karena itu Bapa, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, yang dapat membawa murka Tuhan, membawa dosa di hidup kami, kutuk. Karena itu kami berdoa, ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni Tuhan, dan sucikan kuduskan kami. Yang terbaring sakit Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sembuhkan. Apapun dosa pelanggarannya Tuhan sudah ampuni. Kalau sakit ini karena datang karena kuasa roh jahat, kami tengking, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Namun berikan kami hati Tuhan untuk menerima segala yang Tuhan izinkan terjadi, agar hati dan hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang adalah masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan, mereka yang tidak mampu, Tuhan beri kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami kalau kami tidak jujur dalam hal keuangan. Namun Tuhan sanggup membalikan keadaan saat kami sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, mereka yang mengharapkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, terjadi pemulihan. Suami, istri, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, dan anak keturunan ilahi Tuhan boleh percayakan. Malam hari ini kami buka hati dan tangan kami Tuhan, memberdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa kami, sungguh-sungguh kami bersyafaat bagi Indonesia. Tuhan, kami mengangkat tangan bagi Indonesia, biar lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Presiden Prabowo, juga Pak Gibran, Engkau beri roh takut akan Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan dan lakukan sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah, dan banyak orang bertobat, berbalik dari dosa dan kembali kepada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya